5 poin penting yang harus kita ketahui ketika kita masih mau berternak murai batu di tahun 2025 ini. Apakah masih ada di tahun 2025 ini yang mau ternak murai batu? Ya masih banyak lah bang, ini contohnya di komentar video-videoku masih banyak sekali teman-teman yang masih pemula yang mau berternak murai batu. Jadi kita sebagai pemula harus simak 5 poin penting ini. Apa sih 5 poin penting itu? Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CCD Wheat Farm. Di video kali ini kita akan bahas lagi nih tentang 5 poin penting dalam ternak murai batu, utamanya teman-teman yang masih pemula, yang masih mau berternak murai batu di tahun 2025 ini. Sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman sudah like dan subscribe terlebih dahulu guys, supaya channel ini semakin berkembang, khususnya untuk teman-teman yang masih pemula, yang masih mau belajar tentang ternak murai batu. Poin yang pertama sebelum kita ternak murai batu, kita harus mempunyai yaitu yang namanya hobi teman-teman. Hobi dan rezeki ini bisa berbarengan, bisa bergandengan, karena kita sebelum ternak murai batu kita awali dulu dari hobi. Kalau kita sudah dinamakan hobi, apapun nanti yang terjadi, apapun konsekuensinya, resiko yang akan kita terima, insya Allah kita akan kuat mental teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak diawali dari hobi, misalkan kita awali dari ambisi, wis jelas tidak bisa. Karena di tahun 2025 ini, harga murai batu ataupun trotolan murai batu itu semakin turun, semakin hari semakin merosot. Jadi kita harus siapkan hobi terlebih dahulu. Kalaupun sudah hobi, insya Allah nanti rezeki akan mengikuti teman-teman. Hobi dan juga rezeki itu biasanya berbarengan. Karena kadang-kadang orang ternak murai batu itu tidak diawali dari hobi terlebih dahulu teman-teman. Tapi dia itu melihat temannya yang sukses berternak murai batu, kemudian dia itu ingin memulai ternak murai batu. Dia itu ambisi, temannya bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, kalau kita awali dari situ, nanti kebanyakan kita pasti juga akan kecewa. Karena ternak murai batu ini sangat banyak sekali resikonya teman-teman. Dari resiko pertama, awal kita menjodohkan, ada yang tidak jodoh, ada yang sulit jodoh, kemudian sudah berjodoh pun gak kunjung bertelur. Begitupun seterusnya. Kalau misalkan kita awali dari ambisi, melihat teman kita yang sukses ternak murai batu, terus kemudian dari teman kita tiru supaya kita bisa menjadi seperti teman kita. Kalau tidak hobi itu tidak akan bisa teman-teman. Karena ini yang kita rawat adalah makhluk hidup. Dia sama-sama seperti kita, dia makhluk yang bernyawa. Kalau misalkan diawali dari ambisi, pengennya mau untung, ternyata malah buntung teman-teman. Jadi kita hobi, kita awali dari hobi terlebih dahulu. Itu poin yang sangat utama teman-teman. Terus kemudian poin yang kedua adalah rajin cari pengalaman. Kita dalam mencari pengalaman ini dari manapun kita bisa. Entah dari membaca komentar, ataupun datang ke rumah teman yang sudah sukses, ataupun kita bisa dari layar kaca seperti yang di hadapan kita ini. Jadi pengalaman itu harus kita cari secara terus-menerus. Kalau misalkan kita tidak mau cari pengetahuan, ya tentunya tidak akan bisa berternak murai batu. Tapi juga harus diingat teman-teman, dalam kita mencari pengalaman ataupun mencari pengetahuan, karena beda burung itu berbeda spek atau karakternya. Misalkan di tempat kita kok sudah lama, sudah berjodoh, gak kunjung bertelur. Nah, misalkan kita melihat video seperti itu jangan ditelan mentah-mentah. Karena semua indukan itu berbeda-beda, nggak ada yang sama. Jadi jadikan video-video seperti ini, jadikan sebagai edukasi dan motivasi. Tapi yang harus kita teliti adalah di ciri karakter burung yang kita rawat. Kemudian poin yang ketiga adalah modal dan kemauan teman-teman. Modal ini sangat mempengaruhi. Kalau misalkan modal kita tipis atau modal kita yang pas-pasan, itu lebih baik cari indukan yang biasa-biasa terlebih dahulu, atau cari indukan yang sesuai dengan budget yang kita miliki. Jangan sampai dipaksakan. Kalau misalkan modal ini sudah dari hasil minjam atau hasil hutang, itu nantinya juga akan membebani kita. Nah, sesuaikan saja dengan budget yang kita punya. Kalau misalkan seperti di tempatku ya teman-teman, karena jujur saja ya, kita juga orang biasa-biasa saja. Jadi bermodalkan cukup seadanya saja, nggak neko-neko wis. Intinya cari indukan, yang penting indukan yang kita lihat ciri-cirinya sudah bagus gitu. Gak perlu cari yang prestasi atau yang sudah ada namanya terlebih dahulu. Kita sesuaikan dengan budget yang kita miliki. Kalau misalkan kita cari indukan yang terlalu bagus, misalkan dengan modal yang banyak,
terus kemudian nanti hasilnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, ya wis pasti kita akan kecewa. Jadi kita sesuaikan saja dengan tentang modal ini, jangan sampai dipaksakan. Kalau misalkan modalnya ada banyak, ya lebih baik kita cari yang bagus. Tapi untuk teman-teman yang masih pemula, itu sesuaikan saja dengan kemampuan atau dengan bisanya kita mencari indukan seperti apa. Jangan pernah dipaksakan supaya nanti tidak menjadi beban. Kalaupun dengan modal yang pas-pasan atau sesuai dengan budget kita sudah bisa berproduksi, nah di saat itulah baru kita bisa mengembangkan yang namanya peternakan kita. Bisa kita berkembang ke murai batu yang prestasi, ke warna, atau ke jalur ekor panjang. Itu setelah kita bisa berternak murai batu dengan yang biasa saja. Terus kemudian kemauan ini juga sangat mempengaruhi. Misalkan kita sudah ada modal banyak, misalkan sudah punya duit yang banyak, tapi kok kemauannya kurang, kita biarkan saja murai batu sudah bagus, kita beli indukan mahal, terus kandang juga sudah bagus, tapi kita kemauannya berkurang. Ya jelas indukan nggak bisa berproduksi. Misalkan gini, kita sudah cari indukan yang bagus, sudah ternama, sudah bisa prestasi, kemudian kita beli dengan harga yang mahal, terus kemudian kita cemplungkan ke dalam kandang, kita nggak ada kemauan untuk merawatnya, untuk menelitinya, ya wis jelas nggak akan berproduksi. Jadi modal dan kemauan ini poin yang ketiga. Terus kemudian poin yang keempat teman-teman, ini adalah semangat. Jadi semangat itu harus kita miliki dari awal nih. Misalkan di tahun-tahun seperti ini, dari tahun yang lalu sampai tahun sekarang, ini harga murai batu sangat merosot sekali. Nah, kita harus bersemangat. Kenapa kok harus bersemangat? Karena murai batu itu tidak ada matinya, kicau mania itu tidak ada berhentinya. Misalkan di gantangan itu masih banyak, maka murai batu itu masih laku. Harganya pun masih lumayan kalau misalkan murai batu yang kita ternakkan itu sudah bagus. Dan kita harus ingat teman-teman, misalkan kicau mania itu tidak ada matinya. Meski kita ini nantinya kita sudah memasuki usia tua, tapi kicau mania yang masih muda, yang masih mau memulai, pemula-pemula dalam kicau mania itu masih banyak sekali. Banyak sekali yang berdatangan. Jadi kita harus semangat terus dalam ternak murai batu. Kemudian poin yang terakhir ini, tidak ada yang menjual teman-teman, tidak ada yang menjual, bahkan tidak ada tokonya, bahkan kita beli pun tidak bisa. Apa sih poin yang terakhir ini? Poin yang terakhir ini adanya rasa sabar teman-teman. Rasa sabar ini harus kita miliki dari diri kita sendiri. Misalkan kita beli indukan tuh bisa dibeli teman-teman. Semuanya bisa dibeli. Bagaimanapun indukannya itu bisa kita beli. Tapi rasa sabar itu tidak bisa kita beli. Itu adanya di diri kita sendiri. Kita harus sabar dalam merawatnya, harus sabar cari pengetahuan, sabar cari pengalaman, sabar dalam penelitian. Intinya rasa sabar itu harus kita miliki. Itulah yang akan menjadi kunci sukses dalam ternak murai batu. Oke lah teman-teman, semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat ya. Tentunya untuk teman-teman yang masih pemula, semangat terus. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Kalau misalkan ada yang lebih berpengalaman, tuliskan di kolom komentar. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.